Bulan yang lalu saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Sombong amat. Dulu dia selalu bilang saya menghormati konstitusi, saya menghormati konstitusi. Terus ini berubah gitu. Rakyat tahu. Kita mungkin bisa berdalih banyak, berargumentasi dan mengutip sekian banyak teori, tapi rakyat lihat ini nggak fair. Ini nggak fair. Ini bukan untuk kaum muda loh bang. Ini untuk Gibran. Bukan untuk jutaan puluhan anak muda yang lain, tidak. Dan ayolah. Dulu bukankah kita selalu bilang, kenapa saya pilih Jokowi? Karena dia bukan anak siapa-siapa. Karena dia bukan anak jenderal, bukan anak menteri, bukan anak siapa-siapa gitu loh. Dan bisa nggak kemudian dia berlaku sama, tanpa memberikan keistimewaan untuk anaknya dalam kapasitas dia sebagai presiden, dengan punya paman yang di Mahkamah Konstitusi? Dan menurut gua nggak bisa. Kita nggak bisa berpura-pura bahwa ini tidak terjadi. Lu juga tidak bisa berpura-pura bahwa ini fine-fine saja, enggak. Nggak bisa. Saya tinggal di komplek DPR, oke? Kalau menuju rumah saya melewati kompleknya Gerindra, kompleknya PKS, kompleknya PKB. Dan saya bisa pulang aman tiap hari. Lalu kita bilang, kita butuh rekonsiliasi. Orang kagak ada apa-apa. Kalau kemudian ada apa-apa, saya sampai rumah lah. Orang kalau saya mau pulang ke rumah lewat Gerindra dulu, gimana ceritanya? Artinya, ada apa? Nggak ada apa-apa. Bahwa kemudian kita bertarung dalam secara politik, ya secara politik kita bertarung. Tapi secara kemanusiaan, secara pertemanan, berteman. Habibur Rahman kalau lari pagi lewat rumah gua, Yan, wait, dia bilang begitu. Iya, teman-teman PKS lari depan rumah gua bisa ngopi depan rumah. Yan, woi, gimana? Nggak ada masalah. Nggak ada timbuk-timbukan orang tetanggaan. Terus apa problemnya? Sampai kita harus bilang rekonsiliasi. Orang nggak ada apa-apa. Enggak, kalau jalan-jalan jembatan ini 12,48 triliun, 63 km, 4342, 1606 dan sebagainya, itu memang kecil sekali. Jadi pemimpinan mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Jadi kalau menurut saya, ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa buat dapilnya. Ya jadi pembohong lah setahun. Tidak mampu menepati janji-janjinya. Kira-kira begitu pimpinan. Karena memang tidak ada yang bisa itu kotak-katik ini, saya baca dari tadi nih. Apa yang mau kita kotak-katik ini? Nggak ada lagi. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain tidak terbangun. Tapi kalau memang tidak bisa dirubah lagi, angka ini ya ketok aja. Toh yang akan bertanggung jawab nanti pemerintahan secara keseluruhan ketika rakyat tidak dapatkan bantuan apa-apa di bawah. Ketika jalan tidak terbangun, irigasi tidak terbangun, ketahanan pangan terganggu dan sebagainya. Ya usul saya ketok-ketok lah, tapi teman-teman juga harus rela. Toh ini sudah pemerintahan yang kita sepakati toh. Apapun resikonya kita terima. Ya teman-teman, ya beberapa hari yang lalu bahwa Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto telah melakukan kongres. Ya, dan hasil kongres itu salah satunya adalah ya Prabowo ya tetap menjadi ketua umum Partai Gerindra, sehingga banyak para pengamat mengamati bahwa dijadikan Prabowo sebagai ketua umum lagi ya pasti memiliki visi misi ke depan di tahun 2029. Pasti Pak Prabowo akan nyapres lagi tahun 2029. Nah, di sini dikatakan teman-teman 5 poin penting hasil kongres luar biasa Gerindra di Hambalang. Oke, kita lihat ya bagaimana hasil kongres luar biasa Gerindra di Hambalang, teman-teman. DPP Partai Gerindra telah menggelar kongres luar biasa KLB di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Jawa Barat, Kamis 13 Februari kemarin. Nah, awalnya partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto itu hanya menggelar rapat pimpinan nasional Rapimnas, namun peserta rapat sepakat diubah menjadi KLB. Nah, bahwa Rapimnas atas permintaan peserta rapat yang sudah kurang
Kemudian disepakati dengan kesepakatan yang ada bahwa Rapimnas diubah menjadi Kongres Luar Biasa KLB, kata Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad saat dihubungi. Nah, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa KLB Gerindra menghasilkan 5 keputusan. Pertama, menerima laporan pertanggungjawaban DPP Partai Gerindra periode 2020 sampai 2025. Nah, yang kedua adalah menetapkan kembali yaitu Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025 sampai 2030. Kata Muzani, keputusan itu atas permintaan seluruh DPC dan DPD yang hadir. Ketika ditanya, beliau menyatakan bahwa jika itu adalah permintaan kader, maka beliau siap menerima, kata Muzani di lokasi acara. Nah, yang ketiga adalah menetapkan Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina. Keempat, menetapkan Prabowo sebagai formatur tunggal. Nah, kemudian teman-teman, Kongres memberikan mandat kepada Prabowo sebagai formatur tunggal untuk menyempurnakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta susunan pengurus DPP Partai Gerindra. Kemudian yang kelima adalah meminta Prabowo menjadi calon presiden dari Partai Gerindra pada Pilpres 2029. Kongres meminta Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres di tahun 2029. Khusus poin kelima, Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan OKK DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Prabowo meminta waktu. Menurut dia, Prabowo akan memberi jawaban pada waktunya. Namun Pras meyakini Prabowo akan menerima mandat itu jika telah diminta Kongres. Tapi insya Allah lah kalau memang itu amanat dari Kongres, ya insya Allah beliau akan menerima itu, tapi minta waktu dulu, kata Pras. Nah, itu beberapa keputusan penting di dalam Kongres ya Prabowo Subianto, ya maksudnya Kongres Partai Gerindra, dan Prabowo Subianto kembali menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Hasil Kongres Luar Biasa Gerindra ke-7, Prabowo akan dicalonkan lagi di Pilpres 2029. Ya teman-teman, ya artinya bahwa memang ini sesuatu hal yang biasa, bahwa ketika seorang presiden itu memulai jabatan di periode pertama setelah selesai periode pertama, maka tentu memiliki niat lagi untuk melanjutkan periode yang kedua. Karena masa jabatan presiden itu paling lama adalah 10 tahun, artinya 2 periode. Maka tentu tidak cukup bagi seorang presiden kalau hanya 1 periode, ya hanya 5 tahun. Ya tentu dia memiliki niat untuk mencalonkan diri lagi di periode kedua. Makanya tidak mengherankan ketika Partai Gerindra meminta Prabowo Subianto ya untuk kembali nantinya bisa maju nyapres di tahun 2029, walaupun ya itu masih jauh sekali, ya di pemerintahan Prabowo juga masih seumur jagung istilahnya, bahwa mereka tidak ya segan-segan untuk meminta hal itu. Ya tentu ya dibutuhkan juga persiapan Prabowo, dan seperti yang dikatakan tadi, ya Prabowo akan memberikan jawaban nantinya pada waktu yang tepat. Ya artinya bahwa sekarang walaupun Partai Gerindra meminta Prabowo nyapres di tahun 2029 nanti, tetapi Prabowo masih memberikan ya jawaban itu. Tentu ya Prabowo juga ya melihat bagaimana situasi politik dan juga kekuatannya. Karena kalau kita lihat umur Pak Prabowo, ya bisa saja di tahun 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan, ya kekuatannya tidak seperti sekarang. Mungkin itu juga salah satu yang dipertimbangkan oleh Pak Prabowo, kenapa dia tidak langsung menerima tawaran tersebut. Oke, kita lanjut. Partai Gerindra menyelenggarakan Kongres Luar Biasa di Hambalang yang menghasilkan keputusan Prabowo kembali memimpin partai. Nah, kemudian teman-teman, politikus Partai Gerindra Rahmat Sori Alam
Maharahap mengatakan partainya mengadakan Kongres Luar Biasa KLB ke-7 di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 13 Februari 2025. Hasil Kongres memutuskan Prabowo Subianto dipilih kembali menjadi Ketua Umum dan Dewan Pembina Partai Gerindra. Nah, kemudian peserta Kongres Kata Rahmat juga meminta Prabowo bersedia dicalonkan lagi dalam Pilpres tahun 2029. Jawaban Prabowo bersedia, kata ia yang hadir itu saat dihubungi Kamis. Nah, kemudian teman-teman, selain itu peserta juga meminta Prabowo menjadi formatur tunggal dalam menyusun kepengurusan DPP Partai Gerindra untuk mengurus periode 2025 sampai 2030. Seluruh peserta Kongres Luar Biasa juga menerima seluruhnya laporan pertanggungjawaban pengurus DPP Gerindra 2020 sampai 2025. Kemudian teman-teman, sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan rapat pimpinan nasional Gerindra pada 2024 meminta Prabowo memimpin partai hingga 5 tahun ke depan. Rapat pimpinan nasional meminta kesediaan beliau untuk memimpin kembali sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina 5 tahun yang akan datang, kata Ahmad Muzani. Selain hasil itu, rapat memutuskan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 5 tahun mendatang. Nah, itu teman-teman tentang Kongres Luar Biasa Partai Gerindra, dan tentu ini sesuatu hal yang dipertimbangkan oleh Pak Prabowo tentang permintaan Partai Gerindra untuk 5 tahun ke depan nanti di tahun 2029.